Tes, 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 tes. Masih 16 jumlahnya berapa ya? Yang mengikuti ini. Yang pelatihan itu jumlahnya berapa ya? Izin jawab, Pak. Ya. Kalau total kita nggak copy, Pak. Dari Bu Dianya nggak ngabari, Pak. Nggak tahu ya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Nggak tahu, Pak. Kurang lebih berapa? Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali, Pak. Ini tadi di grup chat. Ya, ini masih 18. Iya. Kurang copy, Pak. Maaf, Pak. Iya, oke. Nanti kita tunggu. Nanti kalau sesuai jam aja, Pak. Lebih dari 5 menit kita tinggal gitu ya. Sepakat, Pak. Ya gitu ya. Berarti biar masuk dulu aja. Oh. JJ. Oke. Jump shot. Are they going to be able to get out and run? Are Indonesia going to make mistakes? Can they limit their mistakes? So many questions to be asked before the second half. The biggest question is clearly they can't come back out with the same performance in. Now, we're 4.5
Ya, kita mulai aja ya. Mulai aja saya Postpet. Maaf Pak Ngudi, sudah bisa dimulai karena Ya, sudah ya, ini kok saya waktunya. malah hilang kok. Ya. Oke, sudah bisa nih. Tadi kok mana? Kok nggak bisa? Ini ya, nggak nampil ya. Bentar, saya tak buka. Yang nanti saya kasihkan ke mahasiswa. Ya, share saya udah kelihatan ya. Share saya udah kelihatan ya, Mas. Sudah Pak, sudah. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Kelihatan Pak. Oke, ya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada sore hari ini kita akan melakukan pelatihan untuk tentunya untuk menunjang keterampilan. Jadi harapannya di sini sebelum saya mulai ini bahwa dengan pelatihan ini setelah lulus ini kan kalau nggak salah adalah yang mau lulus wisuda, ya kan, dari lulus USM terutama dalam penggunaan program-program atau software itu sudah bisa gitu. Jadi nanti takutnya kalau bagaimana kalau nggak bisa nanti, nah di situ kan menjadi pertanyaan gitu. Kita udah melakukan pelatihan, tetapi hasilnya tidak ada. Jadi harapannya nanti akan saya kirim semua ini. Ada beberapa subnya, kemudian saya kirim apa namanya teorinya ini ya. Harapan saya ini minimal ya karena S1 ini karena engineering yang harus bisa mendesain, menemukan dimensi, menemukan tulangan, menemukan apa gaya-gaya dalam itu yang saya harapkan di dalam teknik sipil ini. Jadi mohon dalam pelatihan ini bukan hanya sebagai pelatihan untuk mencari sertifikat atau untuk mencari suatu pendamping sertifikat ijazah, tetapi yang saya harapkan adalah mengerti dan bisa mengaplikasikannya. Ya, nanti ini segala materi sudah saya contohkan baik dari materinya sendiri maupun prakteknya. Nanti bisa di-copy atau di share langsung, saya share langsung nanti biar dibagikan ya gitu. Ini saya mempunyai contoh karena waktu kita itu sangat terbatas. Mungkin hari ini kita 1 jam. Mungkin kalau besok ada lagi mungkin kelompok itu atau sama besok kita juga
1 jam lagi. Jadi sangat terbatas sekali. Jadi saya hanya memberikan adalah bagaimana membuat perencanaan itu benar, hasilnya dengan contoh yang sangat sederhana ini. Tapi konsepnya nanti sama. Mau bangunan itu dalam saat konsepnya adalah sama gitu. Ya. Kemudian apa yang utama harus kita lakukan dalam perencanaan itu? Bagaimana cara mendesain itu? Ya, tentunya kita mengetahui di sini data-data struktur. Ini harus ada dulu. Prototipenya itu ada dulu. Kita sudah menentukan baloknya, kemudian menentukan balok yang ke arah E, ke arah sumbu Y, sebagai balok anak, kemudian kolom atau plat. Mungkin kalau yang TA-nya adalah struktur, selalu saya tanyakan, balok ini didapat dari mana? Ya, kamu menghasilkan balok itu bagaimana? Jadi balok ini ada dasarnya dalam menghitung. Ya, dalam aturan SNI itu ada H minimum, ada H rencana. Jadi ini semua itu dari hitungan. Jadi dari hitungan nanti kita sesuaikan dengan aturan. Jadi semua itu ada dasarnya. Kemudian di sini ada yang namanya kolom. Kolom kok di sini 4545. Dari mana itu juga ada dasarnya mengapa kita dapat 4545 misalnya gitu ya, dari beban, kemudian kita cari luasan per meternya, kemudian yang menumpuk itu berapa, baru nanti jumlah dimensi kolom itu berapa gitu. Kemudian plat ini 12 itu dari mana? Juga dari hasil hitungan. Jadi tidak boleh nanti suatu saat keluar dari USM misalnya, tebal platnya 12 dari mana? Ya biasanya kayak gitu, jangan menjawab kayak itu. Plat 12 itu berarti tentunya di situ 12 itu ada unsur perhitungannya dari koefisien retaknya, sehingga mengapa kita dapat 12, mengapa kita mendapat 13, mengapa nanti kita mendapat 10. Itu ada hitungan semua. Ya, terutama yang struktur selalu kalau TA saya tanya ini, kamu dapatnya ini dari mana? Karena kamu adalah engineer. Jadi setelah dari USM saya harapkan nanti balok saya kok 3565 asalnya dari mana? 345 dari mana? Jangan nanti saya coba-coba lah, itu jawaban yang salah. Jadi itu ya. Tentunya nanti ada H- dipadukan dengan H rencana kita. Gitu. Kemudian di sini ada mutu beton. Nah, mutu beton itu identik dengan kalau di lapangan K300, di sini FC25, FCK. Nah, nanti misalnya di sini teknik sipil K300 di gambarnya FC25. Sebenarnya K300 ini hasilnya FC 24,9. Ini kan dibulatkan menjadi 25 supaya mudah gitu. Sebenarnya ini 24,9 kalau dihitung benar. Cara menghitungnya tentunya sudah tahu. Oh ya, dari konversinya 0,83 itu. Ya, terus silinder atau kubus konversinya berapa nanti akan ketemu dengan ini ya. Jadi di bolak-balik nanti misalnya kerja baik sebagai perencana, pengawas maupun kontraktor, nanti bolak-balik FC-nya 24, pesankan betonnya. Nah, padahal orang apalnya adalah K. Pak, pesan K berapa? Nah, FC 24, lah ya K berapa? Nah, tidak bisa mengkonversi, ternyata nggak bisa gitu kan. Padahal S1 gitu kan. Kemudian data struktur lainnya yang penting adalah ini mutu tulangan. Nah, terus di sini ada tulangan geser atau disebut sengkang atau disebut plan ya. Itu adalah ule kok sengkang maksudnya adalah bagel kalau orang menyebutnya itu. Mutunya
mutunya berapa? 240 misalnya memakai mutu 240. Kemudian tulangan lentur di form. Di form itu ulir atau tulangan longitudinal, tulangan pokoknya menggunakan FJ-nya adalah 400. Misalnya kita menggunakan FJ 3900 atau 3200 MPa boleh. Ya, tapi kita tahu maksud dari ini. Kemudian ini saya gabung. Misalnya yang bawah ini beton, kemudian yang atas ini baja ini IWF berapa sebenarnya, mencari ini juga harus ada dasarnya. Tiba-tiba kok ketemu 300 150 dari mana? Tentunya dari beban, kemudian kita cari luasannya hingga mendapatkan profil ini semua ya. Jadi mutunya BJ37 saya dulu mengajarkan BJ37 berarti untuk tegangan ultimate-nya atau putusnya 370 MPa, lelehnya adalah 240 MPa. Itu harus diketahui, jangan sampai nanti baja 33 berapa Mas FJ-nya, berapa FU-nya nggak tahu. Berarti dulu sipil atau enggak, padahal sudah kerja di lapangan atau apa. Jadi ilmunya sangat kurang kalau misalnya nggak tahu. Makanya kita harus buka kembali apa arti baja 37, baja 32. Nah, ini harus tahu juga ya. Ini ada lagi sebenarnya kalau kita menghitung baja, ada tegangan izin atau tegangan dasarnya. Ya, kalau ini bentangnya berapa, yang X, Y, tinggi tingkatnya berapa, itu adalah pemodelan kita gitu. Ya, ini standar pertama. Kemudian data apa lagi di sini yang harus diketahui, yang harus ada? Standar desain struktur. Mengapa standar ini selalu kita harus kita sertakan? Karena suatu saat bila terjadi suatu masalah, standar ini adalah kita bisa menjawab bahwa standar inilah yang kita pakai. Kalau kita sudah mengikuti standar, ternyata di sananya berbeda, yang penting kita bisa menjawab, saya sudah mengikuti standar yang ada, gitu kan. Standar. Makanya kalau menghitung tanpa adanya standar, kata kakak tingkat, katanya biasanya, itu langsung kita akan disalahkan. Nggak punya namanya rujukan dasar itu namanya. Kalau ini kita sudah menjawab menurut SNI sekian 2019 sekian ya. Itu harus diingat-ingat sebelum melakukan desain. Kemudian di sini ada data pembebanan. Nah, tentunya sudah tahu berat jenis beton sekian, baja sekian, kemudian ini sekian. Itu kan ini kemudian kombinasi. Kalau ditanya, Pak, bedanya kombinasi ini, saya diajarkannya kok selalu ini, gimana? Sebenarnya ada dua di sini. Harus nanti hati-hati. Di saat kita menggunakan mengecek suatu pondasi, kita akan menggunakan yang namanya ASD. ASD itu Allowable Stress Design. Desain keamanan berdasarkan tegangan izin, tegangan keamanan yang ada di sini. Maka di sini tidak boleh ditambah dengan suatu faktor keamanan. Kalau 100, ya 100 beban mati harus dikatakan 100. 1 itu artinya 100%. Ya. Beban hidupnya L itu kan life. Life itu beban hidup. Kalau D kan beban mati. Itu harus dikatakan hidupnya 100, ya 100, tidak boleh dikatakan 120. Ya, beda dengan yang ini.
LRF ini, dia sudah dikasih angka keamanan. Ya, angka keamanan berapa ini? 1,2 berarti 20% beban mati, berarti 60% beban hidupnya. Sangat gede keamanannya. Atau di sini 1,4 beban matinya 40%. Sangat gede. Nah, beban ini maksudnya apa nanti? Tentunya di dalam pelaksanaan kita itu tidak tahu beban kita akan berubah-ubah. Makanya kita di dalam rencana itu sudah kita kasih kelebihan. Begitu ya. Jadi tahu mengapa ini adalah apa namanya, ada komanya ini enggak, terus ini dipakai untuk apa. Nah, ini mengetahui kebenaran nanti, misalnya mengetahui berapa beban asli kita, tidak boleh ada tambahan. Jadi kita tahu, misalnya bangunan gedungnya beratnya 1.000 ton, ya kita harus mengetahui bahwa itu benar 1.000 ton. Ya tidak boleh ditambah 20%. Jadi kita bisa mengestimasi besarnya pondasi tersebut. Begitu. Ya, terus kalau ini nanti saya kirim filenya. Kita hari ini langsung praktek, ada sederhana, ini baja, ini beton, saya kirim filenya nanti, pengisiannya sudah ada, diisi sekian. Di situ ini ada cara menghitung platnya, platnya warna ini, terus ini bidang gesernya, ini aksialnya, ini torsinya, di sini sumber globalnya, lokalnya, di sini beban pada pondasinya, di sini apa deformasi pada platnya atau sering dikenal lendutannya dibaca di U3 ini, di sini dibaca F3 ini sebagai beban bangunan atau beban per titik kolomnya. Jadi itu nanti baru setelah ini, makanya ini 1D harus yang dilihat 1D karena ini belum ada faktor tambahan. Jadi F3-nya yang dilihat adalah 1. Kalau kamu melihatnya 1216, ya berarti F3-nya lebih besar, nggak mewakili dalam desain kamu. Gitu ya. Itu. Nah, kita mulai aja. Jadi bagaimana nanti ini saya kirim. Terus ini ada lagi nanti ini juga saya kirim, nanti ini gedung juga, ini sudah ada, nanti dibuka-buka aja, misalnya edit, defend, nah, di situ ada dimensinya berapa, di sini mutunya berapa, isinya kayak apa, itu udah ada semua. Nanti ini saya kirim semua ya. Terus di sini aja nih ada ini namanya dinding penahan tanah, bagaimana membuat dalam SAP. Nanti itu ini ada tanah uruk, nah, ini berapa besarnya dinding penahan tanah itu, betonnya berapa, ini pemodelannya kayak gini semua. Jadi nanti saya kirim, dipelajari sehingga kamu bisa menggunakan dengan SAP. Ya, kalau di sini ada yang Pak, apa namanya, TA saya adalah MK, Pak, TA saya adalah tanah, Pak, TA saya adalah air, TA saya adalah transport, saya bukan struktur. Kamu lulus nanti suruh ngitung, mau nggak mau disuruh ngitung. Ya harus bisa, makanya tidak memandang kamu itu transport, tidak memandang kamu air, kamu bisa ngitung nggak? Kalau nggak bisa ngitung, ya kamu nggak akan digunakan. Ya itu makanya dari sini kalau yang ya harus mau nggak mau, harus mau mempelajari. Ya walaupun TA-nya bukan struktur, tetapi TA-nya misalnya tanah atau air atau transport atau MK, ya kamu harus mau atau tidak mau ya harus mempelajari. Kalau kamu
nantinya harus ya. Itu kita mulai dengan subnya. Jadi saya buka subnya dulu. Ya, ini udah kelihatan ya, Mas? Subnya udah kelihatan ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Nah, ini ya. Saya buka subnya. Ini kamu lihat nih, suatu saat kamu misalnya untuk ingin Belum, Pak. disuruh IMB atau sekarang IMB kan harus wajib menggunakan sub atau etap kan. Kalau kamu nggak bisa ngitung nggak akan itu kan. Misalnya kamu sipil, tolong hitung-hitungannya, kamu harus mau nggak mau harus bisa etap atau SAP kan. Di situ makanya di sini saya akan mengajarkan yang 2 lantai. Di sini ini apa yang harus diisi. Nah, misalnya ini 2 lantai aja. Kalau kita ke gempa nanti nggak selesai, waktunya nggak ada, datanya perlu banyak sekali. Ya, nggak akan selesai. Berapa itu nggak akan selesai. Nah, ini kita satuan dulu. Ini ada satuan. Saya menggunakan paling gampang apa? MPA. Nah, kalau MPA saya di sini ini melihat yang sebelah kiri bawah ini yang saya naik turunkan ini kan ada keep invoice kilogram mili, ton milimeter, ton meter. Nah, sekarang pertanyaannya lebih paham mana satuan itu kamu gitu. Pak, saya satuannya MPA apa biasanya? Lah MPA berarti di sini otomatis Newton mili. Newton mili Celsius. Oke. Oh, saya hafalnya dengan MPA. MPA itu megapascal. Nama lainnya Newton per milimeter persegi, ya. Jadi gitu harus hafal itu. Saya pakai ini. Gitu. Nah, berarti di sini saya mulai membuat model, misalnya 2 lantai, ya file. Nah, ini gampang nanti prinsipnya pokoknya kayak gini, ya. Modelnya, ya. Dulu saya pernah mengajarin dalam perkuliahan itu menggunakan grid only atau blank, ya. Ini udah saya ajarkan semua, blank, grid, beam. Kalau jembatan, truss, itu udah saya ajarkan semuanya. Ya, nah di sini sebenarnya banyak ya yang di sini ya. Di sini saya memakai ini, misalnya saya memakai ini apa namanya 3 dimensi. Nah, nama kita ini tuh namanya open frame, ya. Jadi kamu membuat pemodelan ini tipenya adalah open frame building. Ya, open frame. Ya, di sini. Kemudian di sini kita membuat 2. Nah, number of stories, ya, jumlah tingkatnya berapa? 2, oke. Terus arah X-nya itu berapa? Nah, saya butuh kalau ini kan 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3 Y-nya 2. Saya hanya butuh 1 saja, Y-nya juga 1. Kemudian tingginya berapa? Ingat satuan kita itu tadi mili kan. Nah, mili berarti kamu harus bisa tahu kalau meter ya 3 meter. Kalau di sini tinggi per lantai berapa?
4 meter ya di sini ganti 4.000. Nah, terus jaraknya berapa? 6, yang satu 8, misalnya 8.000. 8 meter sama 6 meter ini satuannya. Kemudian oke. Nah, ini adalah bentuk apa namanya open frame kita tadi. Open frame. Ya. Tadi saya sudah menerangkan bahwa yang harus diselesaikan itu tadi macam-macam kan. Ada mutunya, standarnya memakai apa, kemudian dimensinya berapa, itu diselesaikan sendiri. Nah, makanya dari itu apa fungsi dari SAP ini? Jangan sampai salah. Ya, ada yang mengatakan saya bisa SAP. Wah, berarti apa-apa betul, saya bisa menghitung. Jangan sampai berpikiran kayak gitu. Karena SAP itu hanya sebagai alat. Ya. Kemudian kesalahan di mana? Kesalahan adalah yang menggunakan, sekali lagi. Kesalahan yang menggunakan. Tolong itu. Jadi tadi saya bilang harus benar dulu dalam penentuannya tadi dimensi baloknya berapa, terus tebal platnya berapa. Nah, itu kita harus benar dulu. Makanya saya selalu mengatakan kamu menghitung kalau asal menghitung pakai SAP buat jadi, dia akan mengerang. Tapi kerjaan kamu itu betul atau enggak? Itu yang harus di garis bawah ya, gitu. Pertama kita menggunakan pemodelan di sini. Pemodelan nih. Pemodelannya ini adalah 3 dimensi, yang sebelah kanan ini adalah 2 dimensi. Ini ketika kita ada lambangnya hijau-hijau ini, terus kalau di 3 dimensi birunya itu kelihatan di bawah itu berarti posisi kita adalah di 0. Ini kelihatan nih, Z sama dengan 0. Bagaimana kalau kita mau ke atas ini? Ini ada move, mau ke atas. Nah, move itu kita di lantai 1, lagi kita di lantai 2. Ya, nih Z8, kamu lihat Z8-nya. Yang 3 dimensi ini lokasi kita akan mengikutin. Kita turun lagi. Nah, gini. Kita mulai menggambar. Nih. Ketika kita melihat gambar kayak gini, hijau-hijau ini berbentuk bintang, maka yang kita harus mengganti. Kita harus paham dulu. Ya, ketika kita mendesain jembatan, maka di situ kita selalu mengasumsikan bahwa tumpuan itu adalah sendi dan jepit. Ya. Ketika kita menggunakan gedung, berarti kita jepit-jepit. Ya, maka di sini kita kontrol gini. Ya, kemudian di sini assign, join, restrain. Nah, dari sini saya mau tanya nih, simbol jepit yang mana, Mas? Mbak, ada yang tahu? Mas, simbol jepit yang mana? Pertama, Pak. Pertama. Yang kedua apa itu? Sendi. Ini pertama jepit. Kalau yang kedua? Sendi. Sendi. Ketiga? Roll. Roll. Keempat? Keempat? Tumbuhan bebas. Pendel. Tahu pendel? Pendel itu bebas. Ya, kita lihat nih. Makanya ketika kita belajar, ketika kita jepit nih, saya klik jepit. Nih, translasi, rotasi, satunya apa? Translasi. Translasi itu apa? Gaya udah nggak usah translasi, rotasi dah. Gaya yang di
tahan jepit apa aja? Nih. Ya, harus tahu. Kamu ketika menyimpulkan pondasi saya itu adalah jepit. Gitu kan, Mas, Mbak? Dan nanti kok jepit ngopo? Kok enggak di sendi atau roll aja? Kenapa gitu kan? Ya, karena jepit itu apa? Dapat menerima 3 Gaya. gaya apa aja? Vertikal, Horizontal. Momen. terus Momen. apa? Momen. Momen, Makanya Pak. dia dikekang, kaku banget, dia kaku nggak bisa ubah, dikekang, dikencengi ora iso kanan kiri, dia kaku. Jadi ketika ada beban kanan kiri muter, dia ya kuat nggak? Makanya di situ harus dihitung benar tuh, ya, dari sambungan pondasinya nanti masangnya gimana. Makanya di situ harus belajar juga cara penyambungan itu kan juga harus penting itu. Makanya banyak yang misalnya situ mungkin ada yang pekerja sudah menjadi pengawas atau menjadi pelaksana. Saya nggak yakin ketika kamu melaksanakan pada sambungan pada kolom balok itu kadang salah. Ya, mengapa saya contohkan itu? Itu akan mempengaruhi kan itu adalah jepit. Ketika jepit, maka besinya itu yang bengkongnya lebih panjang itu atas, harus dianu. Kalau mandornya membuat besinya atas itu sama dengan bawah, ya berarti salah. Harus secara sekilas, kalau misalnya kamu belajar langsung tahu salahnya, wah dia salah dalam membuat besinya itu. Ya kan? Itu mengapa kita harus tahu itu? Karena kita sudah belajar bahwa semua itu adalah jepit, maka jepit pun nanti dalam proses pelaksanaan juga harus konsekuen. Ya gitu. Kalau itu ya itu akan salah. Ya gitu. Itu secara itunya. Nih terkekang sama ketika saya sendi, dia loss 1. Ketika roll, ya semua dia translasi aja, dia muter aja, ketika hilang semua bebas. Ya kan? Maka sekarang kita harus tahu sendi ini untuk apa ini ya, kita jepit. Oke. Nah, ini sudah terjepit nih, berubah nih. Tadi bintang sekarang menjadi kayak gini. Ya, kotak kayak gini ya. Bintang kemudian gini. Kemudian kita ke atas. Ke atas tadi sebenarnya kita harus menghitung baloknya dulu. Ya, misalnya ya, baloknya di dalam perencanaan kan kita biasanya asumsinya 1/12 sampai 1/10 kan, 10 1/12, parkir 1/8. Tapi kemudian dikontrol dengan H minimum yang ada di SNI gitu ya. H minimum kan ada syaratnya itu 1/16 kali FY per 700 ditambah 0,4 berapa gitu kan. H minimum itu kan. Itu harus dikontrolkan dengan desain kita kan. Makanya di sini ya udah anggap aja perhitungan kita ini benar. Kita sudah menghitung ya, menghitung. Ini kan 6. Ini kan tadi itu sebentar saya kliknya itu saya nggak hafal. 8 ya, 8 4 8. 4 8 4 4 8 6. Oh, oke. Berarti ini 8, ini 6. Ya, 6 8. Ya. Kita harus membuat baloknya. Nah, kalau di TA itu ada terjepit 2 sisi, terjepit 3 sisi, terjepit 1 sisi, terjepit 4 sisi, bebas gitu kan. Nah, kalau kita teori itu menurut Gideon Chur, ya kan? Nah, sekarang saya mau menanyakan di sini kan. Ini kan luasnya 8 kali 6.
Sekarang saya mau diskusi juga nih. Apakah balok kita cukup balok induk? Mas, Mbak. Cukup nggak? Enggak, Pak. Mas, kita cukup menggunakan balok langsung bisa nggak ini? Tambah balok anak, Pak. Tambah balok anak, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, saya tanya lagi ya, memerlukan balok anak, iya kan? Kamu membaginya kemana sekarang? Ini kan ada 2X sama Y. Yang J, Pak. Bagian J. Kenapa bagian Y? Bentangnya lebih besar, Pak. Panjang. Ya, bentangnya lebih panjang. Mengapa kok yang dibagi lebih panjang? Kenapa? Iya, Distribusi benar. Kamu derajat pertama, lebih alternatif pertama ya. Kenapa? Kenapa, Mas? distribusi bebannya lebih banyak, Pak. Distribusi bebannya lebih banyak. Kalau lebih mudahnya gini, ketika kita membagikan bentang yang panjang itu yang dibagi, berarti kan kita mendapatkan bentangnya yang pendek kan, yang balok anaknya itu kan. Ya, berarti berat sendirinya diharapkan balok anak itu tidak terlalu besar. Karena balok anak itu berfungsi sebagai pengaku sebenarnya. Dan dia malah membebani bangunan. Berat sendirinya balok anak itu membebani bangunan kita. Makanya kita harus pandai memilih itu juga. Terus pertanyaannya, Pak, kalau saya membaginya ini yang pendek ini ke sana boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi kan nanti berat sendirinya dari balok anak itu kan hampir sama dengan balok induk. Gede banget. Dengan beratnya itu maka beban kita kan semakin berat juga. Begitu ya. Jadi kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, berarti tadi temannya menjawab gini. Nah, ini dibagi berarti klik ya, edit lens, divide frame. Nah, ini satu batang dibagi 2, oke. Nah, ini saya ambil ini, kemudian ini. Nah, sudah. Gini. Misalnya tadi, Pak, kalau saya langsung gambar tanpa dibagi boleh nggak? Nggak boleh, ya. Karena nanti di sini nggak muncul angka-angka yang harus kita lihat. Ada tumpuan lapangan itu nggak akan muncul. Munculnya dia langsung dibaca ke sini. Kalau di sini kan kelihatan nanti. Ya. Terus di sini berarti tinggal 6 kali 4. Perlu balok anak lagi enggak, Mas? Ini tinggal 6 kali 4 nih. Ini sama ini. Perlu enggak? Nanti kamu suatu saat buat tuh. Pertanyaannya ini kan jadinya 4 kali 6, 24 meter persegi. Kalau dulu sampai 25 meter persegi, tapi dengan syarat balok-baloknya itu gede. Nanti jual-jual gede. Ya, terutama di B-nya itu gede. B-nya. Ya, kalau dibagi nanti B-nya akan kecil. Ini tergantung dari perencananya ya. Sekali lagi nggak ada acuannya berapa di SN ini, nggak ada. Nggak ada, tapi di sini dapat terlihat dari nanti besar baloknya itu, terutama lebar dari B-nya itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang atas nanti kita copy aja. Kita membuat satu aja, satu di sini. Kemudian kita yang kedua adalah membuat plat ini. Plat ini. Plat.
Nih. Nah, pertanyaannya saya sekarang, misalnya saya gini, langsung gini boleh nggak, Mas? Nih, saya membuatnya model kayak gitu tadi, diagonal, membentuk diagonal langsung, des gitu, ya, ya. Ayo, sekarang harus kita menggambar yang benar. Jadi kita tahu ya bisa dia gini bisa, tetapi ini tidak mewakili. Ya, mengapa pertanyaannya kok tidak mewakili? Karena dia ingat balok kita itu harus menjepit semua plat kita ini. Sedangkan ini dijepitnya hanya 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Maka dia perlu adanya diskretasi. Diskretasi itu pembagian ini sebanyak-banyaknya. Edit area, divide area, ini dibagi misalnya 4. Semakin banyak semakin bagus, tapi biasanya programnya berat. Nah, ini namanya diskretasi. Ya, platnya semua ditumpuk pada balok. Begini. Ya, kita membuat satu aja, nanti kita kopikan ke atas, gitu. Kopikan ke atas. Ini kita tadi saya membuat model misalnya 2 lantai. Nanti yang ini kita hapus saja, kita kopikan jadi langsung, gitu ya. Ya gitu. Berarti ini anggap aja model ini adalah selesai nih. Kita lihat dulu nih. Klik di 3 dimensi, kemudian kita lihat nih, lihat 3 extrude-nya ini. Extrude itu ini di display option ini, kemudian di sini kamu lihat extrude ini. Oke. Nih lihat nih, bentuknya, strukturnya nih. Ini masih berupa apa? Baja, kemudian ini adalah beton. Padahal yang diharapkan kita adalah beton semua. Nah, kalau yang contoh nanti saya kirim beton sama baja ya. Ini adalah beton semua. Ya, makanya kita harus mengubah beton ya. Beton semua nih. Nah, beton semua kita ubah. Udah. Ya. Ini anggap aja gambar kita itu sudah selesai, karena yang atas nanti fungsi bangunannya sama, kita copy aja ya, copy aja. Berarti yang harus kita lakukan yang kedua adalah membuat penamaan baloknya tadi. Makanya balok ini harus disiapkan dulu. Disiapkan dulu, platnya disiapkan dulu, baru kita di SAP itu hanya membuat penamaan, terus bebannya udah disiapkan dulu. Nah, tinggal di SAP itu hanya sebagai kayak kalkulator aja. Ya. Di sini define, kita input materialnya dulu. Di sini 4000 PC itu sebagai beton, A992 FJ itu sebagai apa namanya, baja. Jadi di sini terus gimana? Ya betonnya dibuat dulu. Betonnya tadi menggunakan K300. Ya kita add new material. Ini tulis saja di sini. Kok add new saja. Add copy material aja, copy. Kemudian di sini namain aja K300. Misalnya K-nya 300. Dia adalah beton. Terus modulus elastisitasnya berapa? Ini saya mau nanya nih sama mas mbaknya. Ini makanya karena ini harus bisa nih. Modulus elastisitasnya berapa, Mbak? Di sini. Ada yang tahu? Ketika kita menggunakan mutu K300, maka ini harus diisi berapa? Ini ada anak 87, tadi 90, 87 orang, sampai enggak ada yang bisa menjawab modulusitas
beton itu kita berapa Mbak Mas? 23.500. Ya apa salah terus Mas terus Mas. Berapa? Halo. 23.500 Pak. Oh. Asalnya dari mana? Asalnya dari mana Mas? Nas. Halo. Coba kamu hitung semua Mas, ya saya minta tolong 4.700 kali akar FC. FC-nya tadi berapa? 24,9. Atau dibulatkan 25. Itu aja Mas, minta tolong. Asalnya dari situ. Terus kalau ada yang nanya 4.700 akar FC itu dari mana? Coba kamu buka SNI itu. Kalau enggak, gitu aja mudahnya ya. Berarti berapa Mas? $4.700 kali akar FC. FC-nya berarti 24,9 gitu aja. Saya diminta tolong dihitungkan dong. 23.452,952, benar nggak? Ya, 23.000 ya 452,952. Ya. Komanya nggak usah dibaca aja. 23 452 Pak. 452. Ya ini tahu ya dari mana itu ya? Iya Pak. Ya jadi kayak gini yang penting itu kamu benar dulu ya. Terus untuk Poisson ratio untuk beton itu 0,2 sampai 0,25. Misalnya Pak saya nggak mau 0,2, saya ganti 0,5 boleh, 0,3 boleh, jangan sampai melebihi 0,25 ya nilainya ya. Terus untuk coefficient of thermal expansion ini mengikuti ini. Kalau ini diubah dia akan mengikuti semua. Share modulusnya sama segini. Ya, tadi mengapa saya menggunakan Newton mili atau MPa? Di sini kelihatan bahwa spesifik konkret FC-nya berarti di sini tinggal kita gampang kan? Berapa Mas? Berapa? Yang saya biru-biru diganti berapa ini? Ini kan 27,57. Ganti berapa? (24,9) atau 25 MPa. Jadi data ini harus benar dulu. Ya, kalau salah ya kamu salah. Makanya mengisi datanya itu tidak sembarangan, harus sesuai itu. Oke, sekarang kita bajanya, kita waktunya mau habis ini. Kita add copy material di sini, kita anggap aja sebenarnya bajanya itu harus kita bedakan ulir sendiri. Misalnya ya ini ya saya buat bajanya tadi untuk longitudinal, gawe aja longitudinal. Longitudinal gitu kita. Di sini ganti ribar. Ribar itu artinya tulangan ya. Di ini berarti yang diganti ini modulus elastisitasnya berapa, Mbak? Lihat ya nanti ya. Lihat ya, ini saya kasih nanti misalnya kita menggunakan mutu berapa ini 200.000 ini. Kemudian untuk baja itu 0,3 ya, baik tulangan beton maupun tulangan baja 0,3. Kalau tadi kan 0,2. Ya. Di sini kita tergantung mutunya kita. Tadi 41 misalnya, 41. Berarti 410. Tadi loh yang saya terangkan itu loh. Ini 410. Terus yang sengkangnya 240 ya misalnya nanti 240 41.
Ini harus betul juga. Longitudinal berarti untuk tulangan pokoknya, ini. Oke. Ya. Oke. Kemudian di sini add copy lagi. Ya. Di sini untuk sengkang. Tahu sengkang kan? Bagel kalau nggak tahu sengkang. Sini sama ribar yang diganti ini dianggap aja sama aja. Nanti kita ada sengkang. Ya sebenarnya nggak sengkang itu lebih dalam untuk itunya. Dibuat aja sama nih di form semua. Sengkang oke. Dari sini paham ya? Paham ya? Jadi yang di longitudinal sengkang misalnya Pak mutu beton saya beda untuk platnya saya menggunakan K250 berarti kamu buat lagi K250 kemudian FC-nya tadi diganti K250 itu berarti 20,75 FC-nya ya itu nanti dia oke gitu ya paham ya saya kira paham nih paham kemudian di sini kita ke define lagi nih define terus di sini section property frame section. Nah tadi Pak saya membuatnya baloknya bingung Pak. Nah, tadi saya bilang ya udah pakai 1/12 aja dah atau 1/10 dah. Nah, ini mudahnya ya. Tapi harus dicek nantinya ada 1/12 berarti 6 bagi 12 berarti 55 bagi 2 kan B itu adalah setengah sampai 2/3 kan 2/3 H berarti setengahnya aja diambil setengahnya berarti 55 dibagi setengah 26, berapa berarti ambil 30 55 balok kita 30 55 add new property di sini ganti beton konkret balok kita kotak ini kemudian di sini balok 30 kali 55 terus di sini tinggal diganti aja 550 depth-nya 550 terus di sininya ini bukan 5 gini ini terus di sininya setengahnya itu berapa 30 coba berarti kok mili 55 mili ini 550 30 mili udah benar. Nah ini konkret ini longitudinal bar konveren. Nah ini diganti sengkang ini beam balok. Nah ini kita itu 3 cm 3 cm. Nah ini untuk gempa nanti kita oke gini. Kok ini kecil ya? 5 cm itu berarti berapa mili? Hah? Benar ya? 550 mili ya? Iya betul Pak. Benar Pak. Iya, benar. Oke. Oke. Terus di sini bagi berapa? Berarti ini 75 kali 35. Buat lagi add copy property. Di sini buat aja 75 balok 35 kali 75. Nah, balok tadi belum diganti ya ininya ya. Nanti nggak apa-apa. Ini seharusnya ganti kita tuh K300. Tadi salah. Ini berarti 750 ini 35. Nah, 35 ininya udah betul. Oke. Yang tadi diedit dulu. Ini modify ya ininya ganti K300. Oke. Jadi balok kita menggunakan K300. Kolomnya
anggap aja ini ketemunya 45. Nah, 45 berarti add new property, klik kita kolom 45 misalnya, kolom 45 berarti di sini 450 nah misalnya gitu. Ini menggunakan K-nya sama, K300. Ini ingat nih, ini kolom, nah, ini ganti sengkang, nah, ini ganti 3. Nah, yang lain sudah menyesuaikan aja. Pak, ini kok nggak diganti itunya? Nah, ini nanti masalahkan aja. Kali ini oke aja. Oke. Terus oke. Nah, sekarang plat kita define section, area section di sini add new section. Nah, di sini platnya 12 tadi udah dari kalau di sini Pak ada Celtic tin, nah, kita kok tin karena ini yang bisa menahan momen itu Celtin. Kalau membran tuh menahan horizontal, kayak horizontal misalnya untuk tadi apa namanya retaining wall atau talut itu menggunakan membran. Ya plat untuk yang tebel, plastik untuk ketebalan yang di jalan misalnya, untuk itu menggunakan nanti ada itu ya. Ini kemudian platnya menggunakan K300 sama. Nah ini diganti 120, di sini ganti 120. Oke. Namanya apa? 12 ini ya. Oke. Dah. Kemudian masukkan platnya dulu, platnya diblok aja langsung gini. Blok. Assign area section, pilih plat 12. Oke. Nah, ini udah plat 12. Kemudian di sini tadi 75. Nah, 75 assign mana. Assign frame section, pilih 75. Oke. Nah, ini anaknya anggap aja sama deh nanti kita. Ininya sama assign. Nah, assign frame section 30 55. Ini. Terus kolomnya ini ya, bagaimana kalau kolom kita ke ini, gini kan kelihatan toh kolomnya, supaya ini gini di kolomnya tadi berat disamain aja. Sebenarnya semakin ke atas kecil, tapi kita samain aja. Di sini assign frame section kolom 45, kolom 45 K45. Nah, ini udah selesai. Tinggal bebannya itu kita bebannya ini ya. Nah, ini udah sama semata. Bebannya ini untuk gedung sekolah aja deh. Biasanya pada sekolah ya. Sekolah itu diisinya gampang di sini. Assign. Maaf Pak Ngudi, untuk waktunya sudah habis. Ya. Untuk yang selanjutnya MS Project. Oh, selanjutnya MS Project. Ya udah deh. Iya, berarti besok saya neruskan nih. Iya, disimpan dulu Pak mungkin. Besok ini atau kelompoknya beda kok? Halo. Besok hari Kamis Pak. Iya, sama. Oh ya udah. Lah ini anu aja deh, sebenarnya masih ya. Oke, ini nanti soalnya tak kirim kemana kok biar dibagikan kok. Ke Bu Rahma Pak, yang punya grupnya Bu Rahma. Ya udah saya kirim ke Bu Rahma nanti biar dikirim itu ya. Oke, makasih kok. Oke, nanti saya kirim ke Bu Rahma dan biar dikirim ke grupnya ya. Oke, ini saya simpan dulu. Baik Pak. Saya di picture aja. File name-nya gedung
Oke. Sip. Oke, ya kalau karena waktunya udah habis, mohon maaf karena belum itu, besok kita lanjut dari Kamis ya. Itu aja ini, tapi materinya akan saya kirimkan, bisa dibuka-buka juga gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.